Akbar. Halo Bang Hendra, Assalamualaikum. Pak Duka di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Satu kebahagiaan kalau beliau hadir di tengah-tengah kita. Meskipun hanya melintas saja. Ini saudara siapa ini? Saudara siapa? Mamat. Dari mana Pak Mamat? Dari surga lah. Buset. Dari surga. Dia dari gua, dia dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Selamat malam ya. Malam. Lama anda ketemu nih sama Juma sama Andi Slebes nih. Baru malam ini berarti ketemu lagi. Iya, baru dinaikkan ini. Apa takut dulu-dulunya udah dinaikkan saya gitu loh. Nggak takut baca nama abang ini gerombolan kan? Gerombolan itu identik dengan apa itu? Pemberontak. Pemberontak. Iya, Iya. Pak. Bro Juma, kami itu jamak kalau gerombolan kalau. Kenapa? Kami kan jamak kalau. Apa itu? Jamak kelak. Arti kami kan orang banyak kan, betul nggak? Belum tentu. Oh, belum tentu. Tadi katanya gerombolan apa berarti? Itu kata gerombolan itu yang identik dengan gerombol, artinya banyak. Bisa ya, bisa nggak disebut kami itu? Iya bisa. Nah, Gerombol, kalau gerombol itu sudah mewakili kami, itu double, bahasanya itu terlalu rame. Nah, Udah masuk topik aja deh. Nggak usah begitu. Lu mau diskusi nggak? lah, lo memang tujuan naik apa kalau nggak diskusi? Oke. Topik apa yang kau kuasai coba? Saya nggak menguasai sih, cuma bertanya aja nih ada. Ya, Kalau mau bertanya doang. barangkali bisa dijawab gitu. Oh, cuma bertanya doang, nggak mau diskusi gitu loh. Ngomong dong dari tadi. Ya diskusi juga lah. Mana sih ini? Kalau bertanya doang bukan diskusi namanya. Angkat temanya, apa pertanyaannya? Ya, silakan. Nah, gini ya, gini. Nah, ini Hadis Lebes suka sih, To The Point saya juga suka nih. Bagus ini. Gini kan. Iya, silakan Bang. Silakan. Ya. Dalam narasi beberapa ayat Al-Qur'an, ini salah satunya begini ya. Ketika Muhammad membaca Surah apa, ayat berapa? Nanti dulu bro, ntar dulu. Ketika Muhammad Ya nggak bisa, suara berapa, ayat berapa itu dulu. Aduh. Dijelasin dulu Bang. Nah, nanti saya baca, saya tunjukin kabar dulu. Enggak, supaya saya paham arah pembicaraan abang ini. Ya. Surah apa, ayat berapa gitu. Surah berapa nih ya? 8 ya. Surah 8 ayat yang ke 31 ya. Rampasan perang kan? Oh iya. Ya, betul kan? Ya, oke. Nah, di sini kan ini bukan salah satu ayat ya. Ada juga ayat lain. Nah, narasinya ini kan begini ya. Nah, ketika Muhammad sedang membacakan yang dikatakan kepada orang kafir ini wahyu dari Allah, kan begitu ya? Dia membaca nih. Dia membaca. Nah, ketika dia membaca, nah orang kafir ini kan yang dianggap oleh Muhammad sebagai orang kafir. Ini Muhammad ya menganggap dalam ayat itu orang kafir ya disebut. Iya, terus? Nah, orang kafir ini kan berkata nih kepada Muhammad, kami sudah mendengar ayat-ayat yang kamu bacakan itu, Mat. Kan begitu ya, maksud orang kafir kan berhadapan nih ketika Muhammad membacakan. Nah, itu adalah apa yang Muhammad baca, mereka bilang, wahyu yang kamu bacakan itu adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Karena kami sudah pernah mendengarnya, kan begitu. Nah, ayatnya kan nih, Al-Anfal ya. Perampasan perang, ayat yang ke-8, 8 ayat 31 ya, saya bacakan ya. Terjemahannya ya. Nah, mereka menanyakan kepadamu tentang, salah, ini 32 tuh. 31, aduh, ntar bro ya. Boleh open kan ya bro? Biar jelas. Boleh. Biar kita bahas. Iya, silakan. Enaknya harus kelihatan kan.
Nanti dikira kita ngarang. Nah ini kan. Coba layar lebar bro. Dibesarkan. Bikin dulu. Bentar. Cari tempatnya dulu. Biar pas dulu. Nah ini kan. Nih coba kita baca ya. Coba atau berujung aja bacakan. Silakan. Nih ya. Kecil apa itu? Dan apabila dibacakan kepada mereka, terus yuk lanjut. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, izin guru. Ayat kami, ya silakan. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah mundur dikit. Sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini atau Al-Quran. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengan orang-orang purbakala. Ini kan tuduhan, silakan Dai, Buronda. Ya itu tuduhan kan? Tuduhannya apa? Tuduhannya apa, bro? Mengapa tuduhan, mereka ya? Apabila dibacakan kepada mereka ayat kami, mereka berkata sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan ayat yang seperti Al-Quran. Terus? Nah, terus? Mereka berkata nih, orang kafir kan berarti ini, ayat-ayat kami, ini kata-kata Muhammad ya, ayat-ayat kami ya. Ya. Terus? Yang membacakan di sini kan Muhammad bro ya. Itu surah berapa? Coba tengok surah berapa itu, ayat berapa? Iya itu. Surah 8. Surah 8. Rampasan perang. Nah, jadi gini. Nah, ketika Muhammad membacakan, orang kafir nih menjawab kan, begini ya, kalau secara kita bertemu sekarang gini ya, saat kita ketemu seperti ini dengan Muhammad, anggap orang kafir kita sekarang, yang kamu bacakan itu kami sudah mendengar. Mulutmu ayat berapa tuh, ayat berapa? Mat, dasar kafir. Ini ayat berapa tuh? Mana di situ Mat? Ini kan diskusi antara pada zaman dulu ya, mana di situ Mat? Iya Bu, ini anggaplah waktu itu kan, waktu peristiwa itu kan. Waktu peristiwa ketika Muhammad membacakan yang mana dikatakan di situ Mat? Ayat berapa itu? Ayat berapa? Atau ayat berapa itu? Atau mereka ngomong dengan siapa nih? Kan Muhammad ayat berapa tuh? Ayat berapa itu bro? Ayat berapa? Toba ayat berapa? Rampasan perang nggak hafal Bunda Rahmani, aduh katanya hafal. Atau itu ayat berapa? Coba itu geser sedikit tuh kita lihat ayatnya tuh biar kita tengok apa maksudnya ayat. Bukan atau ya, tahu saya ayat rampasan perang, tahu nggak lo? Anfal tahu nggak? Tahu. Anfal. Nah, Bang Juma udah, Bunda Rama diam aja kau, Bunda Rama ngotot kok. Bang Juma udah tahu kok. Oh, 8. Ya. Ya. Oh, ya. Ya, gini. Bang Juma ya tadi tekan. Ini yang membacakan kepada orang kafir siapa pada waktu itu? Ya, jadi ayat itu kalau kita berbicara mengenai ayat suci Al-Quran, maka semuanya itu berasal dari Roh Kudus, disampaikan kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terus? Ada dalam ayat ini kan apabila dibacakan, nah yang membaca pada waktu itu siapa nih? Nih dalam ayat ini. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata sesungguhnya kami telah mendengarkan. Itu cerita Allah menceritakan kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Rasulullah membacakan kepada orang-orang kafir. Ya betul. Terus? Jadi di sini Rasulullah kan, Muhammad toh? Iya. Nah makanya saya bilang tadi, mat kan begitu nggak salah kan? Muhammad kan, maksud saya kan Muhammad kan begitu ya. Nah dibacakan ketika Muhammad artinya kan membacakan kepada orang kafir, betul tidak? Iya, terus? Nah
Bunda Rama jangan dipotong dulu, nyimak aja Bunda ya, biar nggak apa, kalian dengar dulu. Apa jawaban orang kafir? Coba, nih. Sesungguhnya kami telah mendengar. Terus? Nih. Jadi duluan Muhammad atau duluan orang kafir nih mendengar ayat Al-Quran ini? Oh, bukan begitu maksudnya. Ya gimana maksudnya? Maksudnya kemudian setelah dibacakan, bukan mereka lebih mendengar. Setelah Rasulullah Muhammad SAW membacakan ayat itu, mereka kemudian mengatakan bahwa kami telah mendengarkan. Bukan bro. Coba bro. Coba. Mereka kan melawan nih, membantah kan? Kayak Anda lebih pintar Al-Quran deh daripada Bang Joma. Loh ini Al-Qur'annya bro, bukan saya bro. Iya, maksudnya Anda kan memahami pakai terjemahan kan? Loh masalahnya apa? Ya, masalahnya Anda tidak paham original teksnya. Ini alasan klasik bro. Aduh udah bukan. Bro. Bukan. Ini malukan umat Islam kalau gini bro. Oh, bukan. Ketika Anda memahami Al-Quran menggunakan terjemahan, Anda meninggalkan original teks. Wa isa tutsla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan ayat-ayat ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Nah, lalu kemudian Al-Quran menantang mereka. Al-Quran sudah datang kepada mereka, lalu apa kata Al-Quran? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithli. Faktanya sampai hari ini tak ada orang kafir yang bisa membuat Al-Quran. Ada orang kafir yang membuat satu surah saja untuk menyaingi Al-Quran. Tidak ada. Lalu kemudian ayat selanjutnya mengatakan apa? Wa iz qalu lahumma in kana hadza huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijara minas sama awi'tina bi azabin alim. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik ini berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu darimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak menghukum mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Jadi orang-orang kafir yang mengatakan ayat tadi ditantang oleh Allah, silakan Anda membuat ayat atau surah semisal kalau bisa. Ada enggak orang-orang kafir yang kemudian mampu membuat? Ini cuma tipuan orang-orang kafir. Mereka hanya ingin menipu. Sesungguhnya katanya, kada sami'na, kami telah mendengarkan. Law nasya'u laqulna mithlu hadza. Kami bisa membuat semisal ini, kata dia. Karena ini hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Yang mana tuh yang mereka maksud dongeng orang terdahulu? Sementara mereka ditantang, silakan Anda membuat surat semisal kalau bisa. Tapi faktanya nggak bisa. Dan kalau Al-Quran itu dongeng, kenapa sejazirah Arab kemudian percaya kepada Quran? Nah, yang dicurigai dongeng itu adalah perjanjian baru karena tidak diimani oleh tuan rumah, yaitu orang Yahudi. Silakan. Ada lagi nggak yang lebih berat dari ini? Ya, kenapa dia mute? Kenapa? Supaya gantian kita, Bang. Sekarang giliran Anda. Ya, baik. Layar lebar lagi. Jadi jangan gini bro Juma. Jangan model jatuh ya. Kenapa? Dikit-dikit umat terjemahan. Kamu tadi terjemahkan juga loh arti-arti ayat kamu. Karena saya berhadapan dengan umat terjemahan, makanya saya terjemahkan. Terus apa masalahnya? Apa ngerti umat Islam? Enggak, yang dimaksud umat terjemahan itu bro, kitabnya hanya terjemahan. Tidak ada original teks, itu umat terjemah namanya. Kami nggak bisa disebut umat terjemahan, karena original teks kitab kami ada, gitu loh Bang. Sakit kan? Lanjut, ada lebih susah lagi nggak? Nah, kita lanjut bro, belum selesai bro, kok datak.
Buru-buru bro, santai. Kan kamu udah bertanya ya udah dijawab. Ya. Membaca dari ayat sebelumnya itu, dibaca dari ayat sebelumnya. Apa maksudnya? Nanti dulu Bibel, sabar Ayat dulu nih, sebelumnya belum biar paham, selesai. jangan Nggak ada hubungannya. ayat sebelumnya baca ayat sebelumnya. Nggak ada Biar tahu hubungannya. maksudnya. Ini selesaikan dulu. Oh, nggak ada hubungannya, ada hubungannya. Baca ayat sebelumnya. Ini aja Baca. belum selesai kok. Baru ayat itu dibaca nanti. Baca ayat sebelumnya coba. Belum Biar tahu kamu maksudnya apa itu. Belum selesai. Oke, saya baca. Kalau kamu nggak mau, saya baca deh. Silakan. Ya, saya bacakan. Di ayat 30, maka benar yang dikatakan Bang Juma tadi. Ya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap Muhammad untuk menangkap dan memenjarakan kamu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi, itu hanya tuduhan, tipuan. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan ayat Al-Quran itu, ya, yang seperti dongeng orang terdahulu yang mana, nggak bisa. Makanya ditantang Allah mereka, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, coba buat satu surah saja yang semisal Al-Quran. Ajak penolongmu, Yesus kamu ajak boleh. Roh Kudus hantu suci kamu ajak boleh. Bapak di surga kamu ajak boleh. Untuk membuat satu surah saja semisal Al-Quran. Tapi apakah ada orang kafir termasuk golonganmu mampu membuat satu ayat semacam Al-Quran? Nggak ada. Jadi tuduhan orang kafir itu Al-Quran itu adalah dongeng terdahulu terbantahkan. Dengan cara apa? Tidak ada orang kafir yang sanggup membuat satu surah saja yang semisal Al-Quran. Begitu, bos. Sudah gantian. Sudah? Ya. Muhammad menganggap, ya, kalian menganggap tadi tuduhan, betul kan? Termasuk Muhammad. Nah, apa yang mereka tuduhkan, kita baca nih, kita bahas. Nih, apa yang mereka jawab? Sesungguhnya kami telah mendengar nih. Kami telah mendengar. Ini waktu Muhammad membacakan loh. Mereka membantah. Yang kamu baca itu Muhammad. Kata mereka. Kami sudah dengar. Yang Iya, kamu itu katakan tipuan, lagi, itu tipuan saja. Faktanya nggak ada yang mereka dengar. Apa yang mereka tipuan dengar? apa? Ini loh. Nanti dulu kamu diam dulu. Kami telah mendengar, kata mereka. Nah, kalau nih, kan ditantang tadi, ini mereka menjawab nih. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini dalam kurung Al-Quran. Ini Oke, mereka saya bisa sekarang tanya sama kamu, yang didengar orang Quraisy apa? Dongeng seperti Nanti. apa? Coba. Baik, baik. Dongeng seperti apa? Sebentar, nanti dulu. Kita narasikan dulu. Kita narasiin dulu sebentar. Udah, Nah, itu udah selesai. Saya iya, tanya, nanti dulu. sekarang yang mau dibacakan kepada Nabi Muhammad itu yang seperti apa coba? Itu udah selesai itu. Kita lihat Kita asbabun pembuktian nuzul. sekarang. Kita lihat asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzulnya, silakan. Nih. Tentang apa asbabun nuzulnya? Di sini asbabun nuzulnya adalah anadir ya, seorang anadir nih. Nih, saya bacakan. Diriwayatkan bla 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 nih, terus dalam perang Badar yaitu Uqbah ada 4 orang nih. Dibaca Nih, dari atas, terus. dibaca dari atas. Ya, baca silakan dibacakan nih, kamu baca. Yuk, silakan. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Sa'id ibnu Zubair berkata pada perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh Uqbah bin Abi Mu'id, Tu'aimah bin Adi dan Anadher ibnu Harith dalam keadaan terbelenggu. Al-Miqtadah yang menawan Anadher, maka ketika beliau memerintahkan agar membunuh Anadher dibunuh, dia mengadu, wahai Rasulullah, dia adalah tawanan saya. Rasulullah bersabda, dahulu dia pernah mengatakan sesuatu yang keji tentang kitabullah.
mengenai dirinya lah diturunkannya ayat dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka. Jadi tuduhan. Ya, sebentar. Ya. Stop dulu. Ya, oke. Oke, tuduhan masih ya. Jadi orang ini adalah Anadar ya. Ya. Anadar. Sekarang kita lihat ke ini. Tunggu dulu. Itu benar betul enggak tuduhan tuh? Iya. Makanya yang keterangan saya di awal tadi udah benar, itu tuduhan. Iya. Tidak benar-benar ada ayat yang dibaca yang seperti Al-Quran. Itu hanya tuduhan saja. Iya. Lanjut. Nanti kita baca tuduhannya apa. Harus kamu tahu nih. Nih ya. Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Ini tafsir Ibnu Katsir nih. Ibnu Katsir ya. Nih. Tafsir Ibnu Katsir nih. Terus kita baca lengkap, jangan dipotong-potong. Baca lengkap silakan. Silakan kamu. Kamu silakan. Tadi kamu minta udah saya bacakan, sekarang saya minta bacakan dari awal. Oke, nih. Ini panjang ya. Iya, baca aja, baca. Ini panjang, nih lihat sendiri. Ya udah Nih, baca. Saya minta dibaca, nggak boleh gitu. Minta dibaca, baca. Ya, oke, panjang, sabar. Iya, nggak apa-apa, baca. Tafsir Ibnu Katsir, Allah menceritakan perihal kekufuran orang-orang Quraisy, kesombongan mereka, pembangkangan mereka, keingkaran mereka, dan seruan mereka kepada kebatilan. Dia saat mendengar ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka sehingga disebut di dalam firman bahwa mereka mengatakan, sesungguhnya kami, ini diulang ayat yang tadi ya. Ini ayat yang tadi diulangi ya. Nah, lanjut di bawah. Demikianlah perkataan mereka, hanya sekedar perkataan tanpa kenyataan. Nih ya. Karena kalau tidak demikian, nanti dulu. Kata minta habis. Iya, baca terus. Demikianlah perkataan mereka yang hanya sekedar perkataan tanpa kenyataan, karena kalau tidak demikian pengertian niscaya mereka menantangnya bukan hanya sekali untuk mendatangkan hal semisal dengan Al-Quran, tetapi mereka tidak menemukan jalan dan untuk melakukan hal itu. Sesungguhnya ucapan mereka ini hanyalah merupakan pembesar hati mereka sendiri, dan mereka memberikan semangat kepada para pengikutnya dalam kebatilan mereka. Terus lanjut ya nih. Menurut suatu pendapat, orang yang mengatakan demikian adalah Anadar Ibnu Haris. Seperti apa yang dinasahkan oleh riwayat Sa'id, Jubair, Al-Sabdi, Ju'rair, dan seterusnya. Karena sesungguhnya dia telah karena sesungguhnya dia telah mengadakan perjalanan menuju negeri Persia. Lalu mempelajari kisah raja-raja mereka dari Rustum dan Isfindiyar. Ketika ia kembali si Nadar tadi dari Persia, ia menjumpai Rasulullah Rasul telah diangkat menjadi rasul oleh Allah menurut penjelasan. Nah, sedang mati sedang ketika Muhammad sedang membacakan Al-Quran kepada semua orang. Lanjut ya. Ini ketika Muhammad sedang membaca dan tersebutlah bahwa apabila Rasulullah meninggalkan suatu majelis, berarti Muhammad membaca di dalam majelis tadi ya, maka Anadar Ibnu Haris duduk di majelis itu. Kemudian ia menceritakan kepada mereka berita tentang raja-raja Persia. Seusai itu ia berkata, Anadar berkata, siapakah yang lebih baik kisahnya, aku atau Muhammad? Ya, jadi Anadar Nah, karena itulah ketika menguasakan dirinya ke tangan pasukan kaum muslim dalam perang Badar menjadi tawanan perang, Rasulullah memerintahkan kepalanya dipenggal di hadapan dalam keadaan hidup-hidup, lalu mereka melaksanakan perintah itu. Nah, jadi tuduhan itu bukan tuduhan palsu, bukan mengarang.
si Anadar ini pergi ke negeri Persia mencari cerita tentang orang sana. Ternyata Muhammad ini, kata Anadar, cerita Muhammad atau saya yang benar. Jadi dikatakan Muhammad itu adalah wahyu. Ternyata cuma dongeng nih. Ini dongengnya. Dongeng orang Persia, raja-raja Persia nih. Ini kan ada nggak cerita di situ? Ada nggak cerita di situ bahwa itu dongeng orang Persia? Lu ini bro. Mana? Ceritakan dongeng. Mana? Ayat mana yang cerita justru harusnya Persia itu? Jurusnya Anda harus berpikir kenapa Rasulullah Muhammad SAW bisa tahu sementara dia tidak ke sana. Loh. Muhammad, oke, kamu bilang Muhammad sudah tahu duluan, betul? Kan melalui Al-Quran bercerita. Di mana Rasulullah bercerita tentang orang Persia? Mana? Ini, kamu baca ini. Mengapa? Nah, keterangannya tadi di situ mana? Mana keterangannya? Sebentar. Mengapa Anadar dibunuh, bro? Mengapa Anadar dibunuh? Kenapa? Hanya mengatakan kisah Muhammad atau kisah saya yang betul. Nih. Coba baca terus ke bawah. Bunuh tadi udah ada, itu tuduhan keji. Coba baca kembali ke apa tadi? Asbabun nuzul tadi. Ini kan versi kembali ke asbabun nuzul. Kan udah dijelaskan di asbabun nuzul tadi itu. Sebentar. Tunggu dulu. Di asbabun nuzul itu sangat jelas dikatakan apa? Dia telah melakukan tuduhan keji terhadap kitabullah. Itu alasannya, jangan dipelintir. Coba balik lagi ke asbabun nuzul kalau nggak percaya. Nanti dulu, sebentar. Nah, sebenarnya mengapa Muhammad harus membunuh Anadar? Hanya gara-gara memprotes. Protes ini kan karena apa? Muhammad bukan memprotes, tuduhan keji asbabun nuzul. Ditengok asbabun nuzul. Kembali ke asbabun nuzul. Jangan bohong kau. Asbabun nuzul tadi baca lagi. Sudah kita baca tadi, bro. Iya, di asbabun nuzul tadi dikatakan apa? Kenapa Anadar minta dibunuh? Asbabun nuzulnya Muhammad menuduh mereka, ya toh? Bukan Muhammad menuduh kau nih. Kacau ini. Muhammad menuduh orang kafir lu mereka. Bukan. Dasar gara-gara apa? Di asbabun nuzul Nabi Muhammad menyuruh membunuh karena dia telah melakukan tuduhan keji. Kau ini dibolak-balik. Oh, dasar lidah ular. Loh, siapa yang bisa? Sebentar, bro. Sebentar. Yang menuduh kan Muhammad sebagai menuduh orang kafir kan Muhammad, toh, betul tidak? Ngawur. Loh. Mana Nabi Muhammad menuduh? Asbabun nuzul tadi apa orang kafir? Nih. Orang kafir itu dibunuh karena baik-baik dah. Karena dalam ayat tadi siapa? Dalam ayat tadi mengatakan sesuatu yang keji terhadap kitabullah. Nih, parah nih orang ini. Ini orang kafir nggak dalam ayat 30 tadi ini? Betul, asbabun nuzulnya tengok lagi. Kenapa asbabun nuzulnya baca? Mengapa Muhammad menyebut orang kafir? Mengapa Muhammad? Asbabun nuzulnya baca. Baca asbabun nuzul, baca asbabun nuzul. Akan takut tipuannya ketahuan nih, takut ketipu. Tipuannya kebongkar, takut tipuannya kebongkar. Silakan, baca, silakan. Itu jelas tuh. Rasulullah menegaskan bahwa dia orang yang mengatakan bahwa dirinya dirinya dapat membuat ayat-ayat seperti ayat Al-Quran. Tadi yang di atas. Di atas lagi ke atas. Para penipu. Ke atas. Habis. Oh ini. Habis apa? Asbabun nuzul nih. Lihat, saya klik asbabun nuzul ya nih. Saya klik ya. Parah. Cuma ini asbabun nuzulnya. Parah. Mana ada asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul dari Al-Quran surah Al-Anfal ayat 31. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Said Ibnu Zubair berkata, pada saat perang Badar, Nabi Muhammad SAW membunuh An-Nadir dalam keadaan terbelenggu. Lalu kemudian, ketika beliau memerintahkan agar Nadir dibunuh, dia mengadu, wahai Rasulullah, dia adalah tawanan saya. Rasulullah bersabda, dahulu dia pernah mengatakan sesuatu yang keji tentang Al-Quran. Itu. Bang Juma, sebentar. Kamu bayangkan, seorang An-Nadir, dia mengatakan di hadapan majelis ketika Muhammad sedang membaca, dia mendengar. Setelah Muhammad pergi, dia katakan kepada majelis itu. Karena dia menuduh.
Loh, Karena dia menuduh bahwa tuduhannya itu, dengarkan. Tuduhannya Bukan. itu, tuduhannya mengatakan Al-Quran itu dongeng. Loh, iya memang benar toh. Karena Dari apa? mana dongengnya? Sebentar, nanti kita cari. Bentar, ada. Sabar dulu. Kita tegaskan dulu. Tuduhannya tak beralasan. Mana dongengnya? Mana Yang coba? mana? Baik. Yang dongeng di Al-Quran itu yang mana? Yang Tuhan Sebentar. minjam pisau Ini cukur ya? dongeng kan, dongeng ini tentang raja-raja Persia kan? Iya, mana? yang dongeng yang mana di Yang mana? Al-Quran? Ini Yang mana? sebentar. Yang mana di Al-Quran? Dongengnya apa nih? Yang dimaksud nih? Iya mana di Al-Quran? Tunjukkan. Iya nih tentang baca. Iya mana di Al-Quran? Mana? Iya nih tentang Iya nih. baca nih. Apaan? Mereka berita tentang Iya, apa kita nih? ke pembuktian Al-Quran sekarang. Iya, Yang dianggap dongeng itu yang mana? Yang mana? Ini pembuktiannya nih. Mana? Yang ini loh, nih. Itu memang ayat Mana, Quran mana? itu. Ayat mana? Itu memang ayat Quran. Ini apa Ayat nih? Qurannya Ini. mana? Mana Al-Qurannya? Mana? Ini tafsirnya toh. Nih. Ini Apa itu? raja-raja apa nih? Itu bukan ayat Quran yang kita minta. Ayat Quran yang dianggap dongeng itu yang mana? Ya ini loh dongengnya nih. Itu Mana bukan ayat dongengnya? Quran, gocok. Itu hadis itu yang menceritakan keadaan pada saat itu yang kita tanya mana. Iya. Ini tentang raja-raja Persia nih. Nah iya, ayat Qurannya mana? Itu bukan ayat Quran. Memang ayat Quran itu. Itu ayat Quran. Nanti kita cari yang juru Iya, pemain itu cari ya. cari dulu. Juru pemain ya. Jadi nggak ada ya? Kok tentu Belum ada ya? lain? Nggak ada. Nggak Ada juru pemain itu. Nggak ada ya? Iya. Raja-raja Persia. Udah cukup, ini giliran Banyuma lagi yang nanya. Cukup ya. Ini belum. Betul. Cukup, udah. Jangan Anda dari tadi loh saya perhatiin. Sekarang giliran lagi Banyuma yang bertanya. Oke. Anda siap-siap, silakan Banyuma. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ketika berbicara mengenai surah Ar-Rum, jelas di situ Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang orang Persia. Nah, sedangkan ini yang kau bawa ini adalah bercerita tentang apa? Raja-raja siapa? Persia. Justru apa yang dinarasikan Rasulullah Muhammad SAW tentang raja orang Persia kerajaan timur, itu terbukti adanya. Mana ada dongeng? Ketika Rasulullah bercerita tentang akan adanya kemudian unsur politik yang muncul di sisi barat Kekaisaran Romawi alias Bizantium pada saat itu yang beribu tahun. Mengapa Betul, Nadar dibunuh? giliran saya. Kamu tahu nggak alasan? Giliran saya. Diam dulu. Kalau diam dulu. Kalau saudara mengatakan bahwa cerita dari An-Nadr itu adalah menuduh Rasulullah bercerita tentang raja-raja Persia, buktinya Al-Quran surah Ar-Rum bercerita tentang raja Persia. Itu betul-betul terjadi. Bagaimana kemudian Romawi Timur alias Bizantium ini yang beribu kota di Konstantinopel ini, itu diceritakan kemudian oleh Rasulullah dan fase itu benar-benar terjadi. Dongengnya di mana? Pada saat dakwah Rasulullah Muhammad SAW di fase pertengahan, di kota Mekah, terjadi peristiwa geopolitik luar Jazirah Arab yang penting. Ini peristiwa yang ada terkait dengan Persia yang melancarkan perang terhadap Konstantinopel. Apa yang terjadi? Benar enggak ucapan Rasulullah? Betul. Ada dongeng. Sekarang yang dongeng itu di dalam kitabmu yang kamu ambil dari kitabnya orang Yahudi. Contoh, di dalam kita ambil satu contoh ya. Misalnya di dalam Yesaya 7 nomor 20. Ini baru dongeng nih. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam Tuhan dari sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu juga akan melenyapkan janggutnya Tuhan juga. Ini dongeng. Ini dongeng. Tuhan meminjam pisau cukur pada Raja Asyur di sungai Efrat seberang. Lalu kemudian Tuhan mencukur bulu pahanya. Lalu mencukur juga dengan pisau itu juga. Dia kemudian mencukur kepalanya, rambutnya, dan mencukur janggop. Ini dongeng. Ini baru dongeng. Kalau Anda memfitnah Rasulullah dengan mengatakan itu, kita bisa buktikan kok bagaimana kerajaan Persia kemudian ketika diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Bagaimana kerajaan Persia ini diceritakan oleh Rasulullah, sementara beliau tidak tahu.
apa yang terjadi tentang orang-orang Persia, orang-orang Roma. Dan terbukti apa yang dikatakannya itu adalah benar-benar terjadi. Ayo, mana dongengnya? Justru Al-Quran menjelaskan kebenaran tentang Raja Persia yang diceritakan oleh Al-Quran dalam surah Ar-Rum. Ini yang perlu Anda pahami. Nah sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, minta pertanggungjawaban kitab saudara yang dongeng ini, tolong tunjukkan bagaimana caranya Tuhanmu meminjam pisau cukur kepada Raja Asyur. Lalu bagaimana cara Tuhanmu mencukur rambutnya di kepalanya, bulu pahanya, lalu mencukur janggopnya. Kalau ini bukan dongeng. Kalau ini bukan dongeng, tolong di mana itu? Tuhan mencukur bulu janggop. Hah? Hah? Terlalu tinggi mainanmu, kau lupa di rumahmu itu binikmu di rumah itu dikeroyok. Kau jauh pikir nasihati orang, kau bahas di mana-mana tentang biniknya orang, binikmu sendiri ditelanjangin di rumah. Coba kau terangkan saya, Yesaya 7 nomor 20 nih, silakan. Hei kurung bulan, silakan. Giliran Anda ya. Oh, ada Kalau dia dulu, saya moderatorin. Silakan kurung bulan. Yesaya 7:20, silakan jelaskan. Layar lebar lagi. Yesaya 7:20. Layar lebar lagi. Yesaya 7:20. Iya, nanti saya jawab itu. Sekarang aja. Sekarang. Tadi Al-Quran sudah lebih 30 berapa menit ini? Sudah hampir 1 jam kau bahas itu. Saya hitung sampai 10. Bentar, saya moderator dari tadi. Bukan model kau itu yang mau ajari saya Quran, bukan model Sekarang saya hitung 1 sampai 10. Kalau Anda tidak bisa menjawab berarti Anda KO. 1, 2, 3. Ternyata 4, cuma begini loh. 5, saya sudah menjawab. 6, Saya sudah menjawab. 7, sudah membantah. 9, 10. Nggak bisa menjawab. Saya sudah menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW kemudian membahas, menceritakan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Gulibatir Rum. Ini berbicara mengenai Persia. Fi adnal ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibun. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Padahal pada saat itu Rasulullah SAW mana tahu tentang keadaan itu. Di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahan itu akan menang. Fi bid'in sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du. Wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Dalam beberapa tahun lagi bagi Allah urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ardh wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Dan mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara mereka manusia benar-benar yang mengingkari pertemuan dengan Tuhan. Ini ayat yang dikatakan dongeng, tetapi kemudian teraplikasi benar sesuai dengan sejarah yang ada.
Nah sekarang coba tunjukkan bagaimana Tuhan meminjam pisau cukur lalu mencukur rambutnya. Setelah cukur rambut, bulu paha pun dicilakan. Habis paha dicila-cila, dibikin licin bulu pahanya, biar bisa mulus kayak paha cewek. Supaya sempurna, jenggotnya juga dicukur. Parah kali, Bang. Mana buktinya? Ini dongeng kayak gini mana? Terbuktinya di mana? Tuhan. Silakan bro, Anda bicara membahas jawab Yesaya 7:20. Silakan. Ayo, Yesaya 7.